Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial cara mengganti seal skok yang bocor seperti ini. Ini kelihatan bocor ya, seperti ini. Kita lap. Nah, nampak seperti ini, hitam, oli tersisa. Sebelah juga kita coba lap. Nah, juga sama ya, bocor. Peralatan yang kita butuhkan, ini ada seal skok ukuran seperti tampak dalam tulisan ya, ini. Kemudian oli skok ini khusus ya, khusus untuk skok. Ini kunci T10 dan kunci T8, kunci ring 18, kemudian kunci kombinasi ukuran 10, obeng, ada obeng min dan obeng plus ya. Ini kita juga membutuhkan kunci L ukuran 8. Ini ruji lancip atau kawat lancip ya, kita gunakan untuk mencukil kancingan pada skok ya, kawat kancingan. Nah, ini kunci 14an ring, kain lap, dan ini canting untuk mengukur oli. Ini ada ukurannya, ukuran mili ya. Kita gunakan, nanti bisa digunakan ketika nanti kita bisa nakar dulu oli sisa. Kalau memang di situ kebocoran oli belum parah ya, kemudian ketika nanti kita mengisi, kita sesuaikan, kita tambah sedikit. Kita mulai. Pertama, ini motor kita ganjel dulu agar ban depan menggantung ya. Untuk ganjal kita bisa menggunakan dongkrak kalau ada, kalau tidak ada kita bisa menggunakan balok kayu atau apa, yang penting posisi ban depan bisa menggantung. Ini saya menggunakan dongkrak ya, kebetulan ada dongkrak, kita gunakan dongkrak. Kita lepaskan dulu dudukan plat nomor dengan menggunakan kunci 10. Ini ada 2 baut ya di sini. Kita lepaskan dengan kunci ring 10 ya. Kebetulan ada orang yang mau menggunakan sepeda ya. Kita masukkan murnya ke posisinya agar tidak hilang. Kita menggunakan kunci T ukuran 10 untuk membuka bautnya. Kemudian kita buka seluruh baut box dengan menggunakan obeng plus atau obeng kembang. Jadi di sini semua baut harus kita lepaskan, jangan sampai ada yang tertinggal. Untuk lebih mempercepat proses, saya menggunakan
obeng listrik. Di sini akan lebih cepat untuk membuka. Setelah semua baut terlepas, kita buka box, kemudian kita jabut soketnya. Nah, ini udah datang lagi nih si kecil, ingin mengganggu guys. Kemudian kita lepaskan dua baut yang menahan atau pada dudukan spatbor. Di sini bautnya menggunakan baut 10, kita gunakan kunci 10. Langkah selanjutnya kita melakukan pengecekan pada askok. Di sini kita cek dulu apakah terjadi atau terdapat gorisan pada askok. Kalau terdapat cacat itu biasanya agak sulit guys, perlu dihaluskan dulu. Namun kalau cacatnya sudah terlalu dalam, tergorisnya terlalu dalam, ya harus diganti guys, atau bisa dibalik tapi dengan proses pakai dipuput dulu. Kita buka as roda dengan menggunakan kunci 14 dan 18. Kunci 14 untuk penahan, kemudian 18 untuk melepaskan bautnya. Kali dipastikan posisi ban dan posisi pengganjal sudah tepat, sehingga ketika nanti ban dilepas tidak ambruk ya guys. Dilanjutkan dengan melepas master rem cakram dengan menggunakan kunci bintang ukuran 8 ya. Kita lepas dudukan baut pada dudukan askok. Ini bautnya menggunakan kunci 14. Kita buka. Jadi setiap askok itu ada 2 baut guys. Untuk sebelah kiri itu di belakang baut askok ada baut kecil yang digunakan untuk menahan klem selang rem ya, itu juga harus kita lepas.
rasanya terlalu saya mlebu YouTube kan gak ter suaramu. Mlebu suara. Mlebu mana? Dalam melepaskan baut, usahakan posisi kunci tepat. Jadi hal ini untuk mencegah terjadinya kerusakan pada baut. Ini posisinya agak terhalang oleh box guys, jadi agak sulit. Setelah kira-kira bisa terbuka dengan kunci, kemudian kita putar dengan tangan kalau memang sudah terasa ringan. Hal ini nanti juga kita lakukan pada as sekok bagian kanan ya. Kemudian kita renggangkan, dudukan dengan menggunakan obeng, kita paru pelan-pelan, tapi untuk ini harus hati-hati guys, jangan sampai mengenai as ya. Kita gunakan ruji lancip tadi untuk membuka kancingan pada tutup skok. Untuk membuka ini kita harus menekan dulu bagian tutup skok ke bawah, kemudian kita cungkil kancingan skoknya dengan pelan-pelan. Kemudian kalau seperti ini tidak bisa lepas seperti ini, biasanya kotor, itu kita pukul-pukul seperti ini. Nah, dipukul-pukul guys, nanti dia akan keluar dengan sendirinya. Tapi kalau keadaan bersih biasanya langsung lepas. Nah, terlepas guys. Langkah selanjutnya kita akan tuangkan oli bekasnya ke canting ukuran atau canting ukur. Ini dilakukan ketika seal sekok atau kebocoran seal sekok tidak terlalu parah. Jadi kita bisa gunakan untuk memperkirakan seberapa nanti ukuran ketika kita akan menuangkan oli yang baru. Namun apabila kebocoran oli sudah terlalu parah atau bahkan mungkin sudah kering, kita bisa menggunakan ukuran standar motor itu sendiri. Setiap kendaraan bermotor ukurannya berbeda-beda, jadi kita bisa lihat pada buku panduan, di situ pasti tertera. Kita lanjutkan untuk membuka penahan daripada as sekok yang berada di bawah tabung, itu menggunakan kunci L8. Tapi biasanya di sini sering saya temukan kesulitan karena terlalu berkarat. Untuk mempermudah kita ketok-ketok dulu, atau bahkan bisa menggunakan WD untuk menghilangkan karatnya. Kalau ternyata di dalam ikut berputar, kita menggunakan
T penahan tadi yang digunakan untuk dimasukkan ke tabung askok, kita gunakan untuk menahan agar baut mur yang di dalam itu tidak ikut berputar. Kita bersihkan dulu asnya setelah terlepas, sambil kita teliti, kita cek dengan cermat apakah ada goresan atau lecet pada askok. Kalau memang tidak, kita bisa langsung mengganti dengan seal yang baru. Untuk per juga kita harus teliti, per skoknya. Per ini kita harus teliti apakah ada cacat, kemudian ada retakan, kemudian kita bandingkan antara per skok yang kanan dengan yang kiri, apakah ada perbedaan panjang. Kalau posisinya berbeda berarti per ini sudah berat sebelah, juga harus diganti. Tapi kalau memang sudah masih sama dan tidak ada cacat, bisa kita gunakan lagi. Oh iya, untuk per skok ini sangat menentukan tingkat kelembutan skok ya. Kita lepaskan sealnya dengan cara seperti ini guys. Ini cara seperti ini memperkecil risiko tabung skok terluka atau tergores guys. Nah seperti ini lebih mudah, kita cukit saja. Kadang ada yang menggunakan obeng min kemudian dipukul di sampingnya, tapi itu berisiko merusak tabung ya. Kalau seperti ini tidak, cukup mudah guys. Ini masih dalam pengerjaan yang sebelah kanan guys, sama seperti yang sebelah kiri tadi, prosesnya juga sama. Kebetulan untuk yang tabung sebelah kanan ini baut penahannya mudah dibuka guys, beda dengan yang sebelah kiri tadi harus dipukul-pukul. Seperti ini biasanya mudah bukanya, cukup ditahan saja sudah bisa dilepaskan. Ini dalamannya seperti ini guys. Kita bersihkan olinya, kita cek-cek seperti skok sebelahnya tadi, takutnya ada tergores atau apa. Kalau keadaan tergores itu, kalau walaupun diganti seal skok itu akan tetap, olinya akan tetap rembes guys, tetap rembes. Kalau goresannya tidak terlalu parah bisa kita haluskan dengan cara diamplas, tapi kalau sudah terlalu parah sulit guys. Sama kita pukul-pukul seperti tadi, karena ini pun juga banyak kotoran. Setelah itu kita bersihkan dengan bensin guys, takutnya masih ada sisa kotoran, atau karena memang udah lama tidak dibersihkan. Saya lihat di dalamnya banyak sekali gram-gram atau kotoran, jadi kita bersihkan dengan bensin. Kita goyang-goyang seperti ini, kita kotak seperti ini, kemudian kita tumpahkan, kemudian kita lap ya. Sama, nanti semuanya juga harus dibersihkan, mulai dari askoknya, kemudian pernya, tutup tabungnya,
Jangan sampai masih tertinggal kotoran di dalam tabung ya, agar lebih awet lagi nanti, tidak cepat rusak. Karena kalau tersisa kotoran atau gram apa, nanti ketika mengenai seal itu sealnya akan rusak kembali, cepat bocor. Untuk mencuci bisa menggunakan bensin ataupun bisa menggunakan solar. Langkah selanjutnya kita memasang seal skok. Caranya seperti ini ya. Nah, kita paskan dulu, setelah bersih kita paskan dulu, kita kasih sedikit oli ya. Kemudian kita pukul dengan menggunakan palu, yang di atasnya kita kasih alas ya, supaya tidak rusak sealnya. Nah, alasnya di sini saya gunakan bekas shock arm punya Thunder, tapi kalau tidak ada bisa juga menggunakan laker ukuran 6301 kalau yang untuk beat ini biasanya pas, jadi sealnya tidak rusak kalau seperti ini, dan juga tidak berisiko merusak tabung skok. Kita lakukan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, jangan sampai miring ya. Kalau miring nanti rusak juga seal skoknya. Beberapa kasus ketika posisi miring di sini biasanya sealnya tidak bisa masuk ke dalam dan akhirnya rusak. Jadi kita lakukan pelan-pelan, sedikit demi sedikit dengan arah berputar ya. Untuk proses ini membutuhkan keteladanan dan kesabaran guys, jadi jangan tergesa-gesa. Intinya kita harus hati-hati, jangan sampai sealnya rusak. Untuk mengetahui apakah seal yang kita masukkan sudah sesuai dengan posisi semula, di samping lubang tabung skok di atasnya seal itu ada alur, yaitu alur tempat kancingan, kawat kancingan atau cekak itu. Jadi bila itu sudah terlihat dan kira-kira sudah masuk kawatnya, berarti posisinya sudah pas. Setelah seal terpasang dengan posisi yang tepat, kemudian kita pasang kancingan. Nah, kancingan, kawat kancingan seperti ini, cekak kalau di tempat saya namanya ini kancingan skok, ini kancingan seal, dengan menggunakan, kita paskan dengan menggunakan jari-jari tadi ya, atau ruji. Kita cek juga tutupnya, kalau memang tutupnya karet ini masih bagus ya kita gunakan lagi. Kalau sudah longgar itu kita ganti saja, karena kalau longgar itu bisa mengakibatkan kotoran terbawa masuk dan mengenai seal skok ya. Kita bersihkan dulu, jangan sampai ada kotoran tersisa. Untuk membersihkan jenis karet seperti ini, usahakan jangan terlalu banyak kena bensin guys, cukup dilap-lap saja. Tapi kalau terkena bensin akan rusak dia, jadi cukup dilap-lap.
masukkan asekok ke tabung, tapi sebelumnya jangan lupa kita masukkan penahan tabung dulu. Ini yang dibersihkan ini untuk menahan. Ini ada pernya juga guys, per kecil itu gunanya untuk menahan ketika ada hentakan ke atas sekok sehingga tidak berbunyi ya. Biasanya kalau itunya rusak itu akan jedak gitu kalau ada jalan bergelombang. Kita bersihkan tutupnya juga. Pernya juga setelah kita cek, kita bersihkan ya. Pernya kebetulan masih bagus guys, masih sama, panjangnya juga sama, tidak ada cacat, itu cuman kotor saja, kita bersihkan. Kemudian kita lap. Untuk membersihkan dalamnya asekok seperti ini guys, kita tuangkan bensin, bawahnya kita tutup pakai tangan, kemudian kita goyang-goyangkan seperti ini. Nah, dengan seperti ini kotoran akan ikut terbawa keluar ketika ditumpahkan. Kemudian kita masukkan penahan asekoknya ya, jangan lupa pernya, itu posisi itu ada pernya. Nah seperti itu kita masukkan bawah. Ini selain untuk menahan juga untuk dudukan baut yang ada di bawah tabung sekok ya. Kemudian kita masukkan penahan sekok seperti ini agar tidak ikut berputar ketika dikunci. Ada yang merah kuning itu guys, itu tembaga itu jangan sampai hilang. Jadi itu harus ada, karena itu berguna untuk membuat rapat baut sehingga oli tidak bisa merembes ya. Kalau itu bocor, olinya akan netes ke bawah ya. Atau kalau perlu kita kasih lem, nanti kita kasih lem. Enggak. Nah. Cek dulu kamera itu ya, pasok orang kan. Kita kencangkan dengan posisi dibalik seperti ini. Yuk. Ini dengan menggunakan kunci 8L ya. Nah kita kencangkan dengan kuat ya, supaya tidak ada kerembesan oli. Sebelum kita memasukkan oli, kita cek dulu pergerakan antara asekok dan tabung sudah lancar apa belum. Kita lanjutkan dengan mengisi oli sekok. Nah, ini ada
kita sesuaikan dengan ukuran tadi, kita tambah sedikit atau bisa menggunakan ukuran standar dari pabrikan motor ya. Kita masukkan ke tabung skok pelan-pelan. Untuk oli ini antara kanan dan kiri harus sama ya, jangan sampai banyak sebelah, karena itu nanti akan berpengaruh pada tingkat kelembutan skok itu. Jadi ketika isinya tidak sama, yang terlalu banyak akan keras, yang olinya sedikit akan lembut. Jadi nanti ketika dikendarai akan terasa tidak nyaman, berat sebelah ya, miring-miring biasanya kalau untuk belokan. Kita pasang penutup ya, dan kita pasang kancingnya. Nah seperti ini, kita cek dulu apakah ayunan skok tadi sudah normal. Ini ada permasalahan yang untuk baut skok sebelah ya, ada sedikit kerusakan, jadi di sini kita rapikan. Kita akan melakukan proses yang sama pada skok yang sebelah ya. Intinya di sini kita harus melakukan dengan teliti dan hati-hati, mulai dari memasang sil skok, kemudian memasukkan tas skok sampai memasang baut. Kita lakukan tahap demi tahap dengan teliti. Setelah keduanya terpasang lengkap dengan olinya dan ditutup, kita coba, kita tekan, kita rasakan kelembutannya ada perbedaan atau tidak. Kalau keduanya berbeda berarti itu masih perlu disamakan, entah itu dengan cara mengurangi olinya atau menambah olinya. Seharusnya kedua skok ini memiliki tingkat kelembutan yang sama agar bisa sempurna hasilnya. Ini proses yang sama seperti tadi untuk skok yang sebelah. Kita pasang pada komstir dengan hati-hati. Kita pasang dengan hati-hati. Kita
kita masukkan bautnya. Untuk memasukkan baut kita putar dengan tangan dulu, kemudian setelah itu baru kita kunci. Ini dilakukan agar tidak terjadi selip pada baut ya. Kita lepaskan dulu tubengnya, mengganjal guys. Baru kita kencangkan pakai kunci seperti ini ya. Untuk mengencangkan baut gunakan prosedur yang benar, yaitu dengan cara diputar pakai tangan dulu, setelah itu baru dilanjutkan memakai kunci. Cara seperti ini berlaku untuk memasang semua baut ya, agar tidak terjadi selip ya. Sama untuk yang sebelah, caranya seperti tadi ya. Perlu diingat untuk mengencangkan baut ini harus betul-betul kuat ya, karena kalau ada kelonggaran nanti akan terasa ketika dikendarai, dan parahnya bisa membahayakan pengendara. Diharap diteliti sebelum dipasang kembali selebornya. Kita pastikan keempat bautnya betul-betul sudah kencang. Kemudian kita pasang kembali selebar depan. Pastikan posisinya tepat ya, jangan miring. Kita pasang master cakram ya, kita pasang kembali
Sampel sebelumnya kita cek ya, apabila kampasnya sudah tipis sekalian kita ganti. Kita buka dulu ini, tadi kepencet jadi agak menutup, jadi kita cungkil sedikit biar nanti ketika memasukkan piringan cakram tidak terjadi kesulitan ya. Seperti ini kita pasang, posisinya harus pas. Ditemukan ya ketika piringan cakram udah bukan standar lagi, itu kadang-kadang karena mungkin terjadi ketidaknormalan, ada di ganjal ring, jadi perlu diperhatikan ketika kita melepas ini. Sebelumnya harus diperhatikan ada ganjal ringnya atau tidak. Kalau ada, kita harus mengembalikan posisi seperti semula. Kalau posisi ringnya tertukar atau tidak dipasang, biasanya ketika sudah terpasang roda sulit berputar, rem cakram menggigit ya. Tapi kalau keadaan masih standar, biasanya tidak ada ringnya, tidak ada ring pengganjalnya. Ini kebetulan masih normal ya, jadi kita tidak perlu ring pengganjal. Kita pasang as roda, perlu diperhatikan posisinya ya, kita pasang kita kembalikan seperti semula. Jadi untuk mur berada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri motor. Nah seperti ini. Bagi pemula yang kebetulan mungkin belum terlalu hafal, jadi sebelum membuka silakan diamati dulu, kalau perlu dicatat ya, dan nanti ketika mengembalikan bisa seperti semula, tidak terjadi permasalahan. Masukkan as roda dengan cara dipukul-pukul pelan-pelan ya, sambil kita menahan bagian roda sebelah kiri supaya posisinya tetap lurus. Kita kencangkan. Ini harus kita pastikan penguncian mur harus kuat ya. Kita cek perputaran rodanya normal atau enggak, kemudian posisi rodanya miring atau tidak. Kalau terjadi miring, biasanya itu as koknya ada yang bengkok. Jadi kalau bengkok, kita perlu memosisikan atau diputar-putar agar posisi roda bisa berada di tengah. Dan kalau ditemukan kasus ketika terpasang skoknya keras, itu biasanya posisi antara skok kanan dan kiri karena sudah bengkok tidak center ya, tidak center. Nah seperti ini sudah selesai, sudah lumayan lembut ya.
Terakhir kan kita coba bagaimana ketika dipakai di jalan yang berlubang. Dan setelah sekok kita coba sudah lembut, baru kita pasang box-boxnya. Ini motornya udah motor jadul ya, jadi boxnya banyak yang rusak, banyak yang pecah guys, tapi masih lumayan untuk mesinnya ini. Kita pasang semua baut-bautnya ke posisi semula ya.
sudah selesai guys. Kita coba jalan di kondisi jalan yang rusak guys. Kebetulan di depan bengkel itu jalannya hancur, jadi di sini kita bisa coba tes di jalan yang seperti ini. Mudah-mudahan udah beres ini. Ini masih koordinasi dengan tukang kamera ini. Nah, setelah dicoba di jalan berbatu, hasilnya skoknya terasa lembut guys, enak dipakainya. Semoga bermanfaat dan tetap ikuti channel ini agar bisa update kreativitas selanjutnya. Terima kasih.